Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya. Jadi konsepnya dalam kehidupan ini kita harus bersyukur. Ayatnya di dalam Al-Quran, lain syakatum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi syadid. Apa itu artinya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Pak. Tidak. Oke. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi syadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Apabila kita kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Maka konsepnya hidup ini adalah kita harus bersyukur, karena bersyukur itu sebanding dari kebahagiaan yang kita miliki. Hari ini sebelum kita belajar, mari kita persiapkan terlebih dahulu. Yuk ketua kelas, Kang Bilal, tolong disiapkan untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Alamin. Saat kita belajar, kita harus awali dulu terlebih dahulu dengan doa. Sebelum kita belajar, masuk ke materi, rapikan bajunya. Sudah rapi semua bajunya? Jilbab, peci, ya, dirapikan. Oke, sudah rapi ya, siap belajar ya? Oke, sekretarisnya siapa ya? Hasan, Pak. Hasan, siapa yang nggak berangkat? Hasan, berangkat semua ya? Semua, Pak. Ya, alhamdulillah. Semua berangkat ya? Jadi kelas ini rajinlah untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu. Lagu apa ini? Lagu Bagi Negeri, lagu nasional ciptaan ini. Yo, sebelum ke kelas suruh teman-temannya untuk berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Mohon untuk berdiri. Ya, ya Pak. Apa sih fungsi kita menyanyikan lagu nasional? Menyanyikan lagu nasional adalah untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Materi kita judulnya tentang apa, baca anak? Pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajaran kita
dibaca. Apa satu? Menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina. Ya, nomor dua, Kak. Menganalisis ayat tentang pergaulan bebas dan zina. Ya, nomor dua, menganalisis ayat tentang pergaulan bebas dan Zina. Kak, kedua, lihat. Nomor 3 yaitu dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Ya, nomor tiga adalah dampak negatif pergaulan bebas dan Zina. Itu adalah tujuan pembelajaran kita saat ini yang judulnya adalah larangan pergaulan bebas dan Zina. Pertanyaan pemantik sebelum Bapak memaparkan materi yang kita akan bahas. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan, apa kalian sudah paham apa itu pergaulan bebas dan zina? Apa itu pergaulan bebas, anak-anak? Pergaulan yang tidak baik, Pak. Ya, pergaulan yang tidak Baik. Tepuk tangan untuk kalian. Kalau pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak baik, kata Kak Bila. Kemudian zina, siapa yang tahu apa itu zina? Itu sesuatu yang luar nikah, Pak. Ya, sesuatu Yang di luar luar nikah. hubungan suami istri di luar Nikah. Oke, tepuk tangan. Oke, nomor dua, Bapak ingin tanya kembali, apakah ada yang hafal Quran surat Al-Isra ayat 32? Ya. Tidak. Wala taqrabu Zina. Itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32. Bapak tadi udah baca? Ada yang sudah hafal? Quran. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu Zina. Oke, nomor tiga, apa dampak dari pergaulan bebas dan zina? Siapa yang tahu angkat tangan? Apakah? Dampaknya sangat banyak, Pak. Ya, apa itu salah satunya? Contohnya yaitu bisa menimbulkan kerusuhan masyarakat atau bisa dibilang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Ya, oke. Itu adalah dampak dari pergaulan Bebas. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Baik, pembahasan kita adalah tentang pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas di sini artinya adalah yang dimaksud dalam materi ini adalah pergaulan yang tidak ada batas. Tidak ada batas dengan aturan agama maupun sosial. Jadi ya dia tidak mempertimbangkan norma agama, tidak mempertimbangkan norma sosial. Dia melakukan sesuatu semua dengan kemauannya Sendiri. Oke, itu adalah pengertian dari pergaulan bebas dan Zina. Oke, pengertian zina. Zina itu berasal dari kata apa itu? Dibaca? Bahasa zani yang artinya Zani dan Yazni. yang artinya Hubungan. hubungan apa? Suami istri. Perempuan tanpa ikatan pernikahan, Pak, yang Ya. sah. Jadi berasal dari bahasa dana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri, laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang Sah. Coba Kak, apa hukum dari perbuatan zina? Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Kita bisa lihat dasarnya Quran surat Al-Isra ayat 12 dan Quran surat An-Nur. An-Nur. Oke. Selanjutnya adalah dampak zina, bahwa zina itu ada dampaknya. Dampaknya sejelas negatif. Coba Kak, dibaca Kak, dampak zina nomor 1. Nomor 1 apa? Mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Jadi dampak yang pertama adalah mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita sudah dibenci sama Allah,
kita mau berlindung dengan siapa? Kalau kita dibenci oleh seseorang, kita bisa cari teman yang lain. Tapi kalau kita sudah dibenci oleh Allah, kita mau berlindung dengan siapa? Ya, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Maka mari anak-anak kita jauhkan dari perbuatan zina. Bahkan Al-Quran menjelaskan kita itu tidak boleh mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Oke, nomor 2, Kak Eka. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Oke, nomor 2, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Saat orang itu terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia pasti positif akan dianggap hina oleh masyarakat. Di masyarakat dibenci, oleh Allah dilaknat. Maka zina itu adalah perbuatan keji dan hina. Oke, nomor 3, siapa yang membaca? Ayo. Nomor 3. Ya, Kak. Nasab menjadi tidak jelas. Ya, dampak zina yang nomor 3 adalah nasab menjadi tidak jelas. Walaupun secara biologis anak itu anak darah dagingnya bapak si A, tetapi secara agama dia tidak diakui bahwa dia anak si A. Jadi nasabnya anak itu binnya bukan dibinkan dengan bapaknya, tapi bin kepada ibunya. Anak itu bukan milik bapaknya, tetapi milik ibunya. Walaupun secara biologis bapaknya sah sebagai bapaknya. Oke, nomor 2. Nomor 4, ya maaf, nomor 4. Nomor 4, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Walaupun secara biologis bapaknya si A, si Fulan, tetapi karena dia berhubungan di luar dekat, maka nasabnya tidak ke bapaknya. Intinya nanti anak itu kalau perempuan, waktu menikah ijab kabul, bapaknya tidak bisa menjadi wali. Nomor 5, siapa lagi Kak? Ayo yang mau baca. Ya, Pak. Silakan. 5, anak tidak berhak mendapatkan waris, Pak. Ya. Jadi anak yang lahir di luar hubungan yang sah atau hasil zina, dia tidak mendapatkan waris. Oke. Itu adalah dampak zina. Oke, kita akan lihat video ini ya. Pengertian pergaulan bebas. Menurut kalian, apa sih masalah yang disambung tentang pergaulan bebas itu? Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian zina. Zina menurut bahasa berasal dari kata zina, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak baik tanpa adanya ikatan pernikahan. Yang ketiga, hukum
kita sudah belajar tadi membahas tentang pengertian zina, dampak zina, kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan zina. Hari ini Bapak ingin membagi kalian 3 kelompok. Pertanyaan Bapak untuk kalian diskusikan adalah, karena kita tahu bahwa dampak zina itu sangat luar biasa, kita dilaknat oleh Allah, di masyarakat kita dibenci. Pertanyaan Bapak yang harus kalian diskusikan adalah bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku perbuatan zina dan pergaulan bebas. Oke, Bapak kasih waktu berapa menit ya? 20 menit. 20 menit. Oke, kerjakan ya. Ayo Pak. Ya, Ini kalau dibikin strukturnya juga gimana Pak? struktur gimana itu? Struktur kayak tabelnya gitu loh Pak. Oh ya, Ada di belakang gitu Pak. Ya, Boleh Pak? boleh boleh. Makasih Pak. Oke. Gimana Kak? Bisa? Bisa, Kak. Gak ada kesulitan toh? Gak ada ya. Ini Kak Ketua, bisa Kak Ketua? Siapa? Kelompok 1, bisa Kak? Bisa, Pak. Coba Pak, lihat ya. Ya. Oke. Oke, waktunya sudah cukup? Ya. Oke, sudah cukup. Sudah cukup sudah semua? Bisa. Coba tolong perwakilan dari kelompok 1. Silakan maju. Ke depan. Ya, terus membacakan hasil dari Kelompok. kelompok. Ini Kak, Basria. Jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Ya. Cara menghindari zina adalah meningkatkan kesadaran diri agama, yaitu pemahaman tentang batasan-batasan agama dan moralitas sangat penting. Mengajarkan remaja untuk menjaga diri, memahami peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta pentingnya menjaga kehormatan diri bisa menjadi benteng yang kuat. 2. Menjaga pergaulan diri teman yang dapat memberikan pengaruh positif dan pergaulan dengan teman-teman yang memiliki nilai dan prinsip yang baik, mengurangi godaan yang untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Ya, oke. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau menanggapi dari kelompok 1? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Cara menghindari zina adalah mengisi waktu dengan kegiatan positif. Remaja yang memiliki kegiatan positif seperti
waktunya dengan cara bermain game itu gimana Pak? Kalau mengisi waktu dengan bermain game gimana kan? Kalau mengisi waktu dengan bermain game positif apa kurang positif? Kurang positif. Yang pertama habis ngabisin waktu, kedua habisin kuota. Apalagi main gamenya 1 hari full ya. Itu kan yang nomor kelompok 3, silakan kelompok 3 maju Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi yang kami diskusikan. Ya. Yang pertama yaitu apa sih dampak cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, pentingnya pendidikan seksual. Menyediakan pendidikan seksual yang sesuai dengan berbasis pada nilai-nilai agama dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang konsekuensi tindakan. Ini juga membantu remaja untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Yang kedua, menghindari situasi yang memicu pergaulan bebas. Remaja perlu belajar untuk menghindari tempat atau situasi yang bisa memicu terjadinya pergaulan bebas, seperti berpacaran terlalu dini dan berada di tempat-tempat yang tidak aman. Baik, sekian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1, 2 juga sudah. Salah satu yang harus kita garis bawahi bahwa cara menghindari pergaulan bebas dan zina adalah kesadaran diri dan agama. 2, menjaga pergaulan. Kita jangan bergaul dengan teman yang memberikan efek negatif sehingga kita terseret menjadi orang-orang yang masuk dalam lingkaran pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua. Yang kelima, pentingnya pendidikan seksual. Yang keenam, menghindari situasi yang memicu pergaulan bebas. Ya, itu adalah hasil dari diskusi kalian. Kita masuk ke materi penutup ya. Sebelum kita tutup, kita review terlebih dahulu. Jadi kita ulang terlebih dahulu pelajaran kita tadi. Jadi anak-anak, kamu tadi sudah belajar tentang larangan bebas dan zina. Larangan bebas tadi apa? Pergaulan tanpa pertimbangan norma agama dan sosial. Zina itu berasal dari bahasa zana dan zini, yang artinya hubungan suami istri dengan perempuan tanpa ikatan yang sah. Dampak dari pergaulan zina tadi apa? 1, yang ingat Ambil 2, 3 Pak. hamil di luar ya bisa, dilaknat oleh Allah, dikucilkan oleh masyarakat. Oke, jadi itu pelajaran kita hari ini. Tugas mandiri kalian membuat slogan atau membuat peta konsep atau membuat kaligrafi untuk besok tentang pergaulan bebas dan zina. Kita masuk dalam penutup, doa dan penutup. Silakan Pak Ketua, Kak Ketua disuruh disiapin untuk doa dan penutup ya. Baik, doa mulai.
pertemuan kita kali ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kira menit bos kuwi.